Homili Hari Minggu Biasa Pekan ke-29. Injil dari Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Para saudara yang terkasih, pokok permenungan kita pada homili ini adalah menjadi citra Allah yang sesuai tujuan Sang Pencipta. Dalam Injil hari ini, penginjil Matius menampilkan sebuah kisah Yesus hendak dijerat oleh orang-orang Farisi dengan sebuah pertanyaan. Adapun umpan jerat yang mereka pakai yakni membayar pajak. Ini merupakan isu yang sangat sensitif di tengah-tengah masyarakat yang hidup di zaman Yesus. Sebelum mereka mengajukan pertanyaan, mereka membumbui jebakannya dengan kata-kata manis berisi pujian kepada Yesus. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Memang kata-kata manis seringkali berhasil mengelabui seseorang yang ingin dijebak. Tetapi rayuan ini tidak mempan bagi Yesus. Lalu mereka melanjutkan pertanyaan. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Selain Yesus tidak termakan kata-kata manis dari mereka, Yesus pun rupanya tahu kejahatan hati mereka. Bahkan Yesus mempertanyakan niat hati mereka yang jahat dengan menyebut mereka orang-orang munafik. Yesus selalu meminta mata uang dari mereka, yakni berupa uang 1 dinar. Dengan menunjukkan gambar dalam mata uang itu, Yesus mengakhiri jawabannya. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dengan perkataan yang tegas, lugas, dan jelas ini, para penjerat mundur dan pergi meninggalkan Yesus. Mari sejenak kita memahami permasalahan yang dialami orang-orang pada saat itu, yakni pembayaran pajak dan mengapa isu pajak yang dipakai sebagai umpan untuk menjebak Yesus. Orang-orang Farisi sebenarnya enggan membayar pajak kepada kaisar, karena hal itu berlawanan dengan hati nurani mereka. Mereka berpegangan pada keyakinan bahwa segala milik orang Israel adalah milik Allah. Uang termasuk juga milik Allah. Sehingga memberikan milik Allah yakni pajak kepada orang kafir, yaitu para penjajah, merupakan sebuah penghinaan kepada Allah. Maka sesungguhnya Yesus dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Jika Yesus mengatakan tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, berarti ia sedang melawan penguasa Romawi atau kaisar. Konsekuensinya, Yesus bisa dengan mudah dijerat oleh kata-katanya sendiri, lalu dihadapkan kepada penguasa. Sebaliknya, jika Yesus mengatakan boleh membayar pajak kepada kaisar, berarti Yesus akan dihujat dan dikucilkan. Gelar Mesias sebagai pembebas yang diberikan banyak orang kepada Yesus akan diragukan, karena ia justru mendukung penjajah. Namun Yesus tidak terjebak oleh pertanyaan penuh jerat ini. Yesus tidak mengatakan boleh atau tidak boleh. Yesus berkata supaya keping dinar itu diberikan kepada kaisar karena itu milik kaisar. Ada gambar dan tulisan kaisar di sana, dan selanjutnya kepada Allah yang apa yang harus diberikan kepada Allah. Tentu Yesus tidak sedang cari aman dengan jawaban ini. Yesus malah ingin membungkam orang-orang Farisi
yang ingin menjebaknya. Yesus ingin mengecam kemunafikan kelompok ini yang seringkali berpura-pura. Mereka suka menjadikan isu agama seperti pajak bait Allah untuk meraup keuntungan bagi mereka sendiri. Agama hanyalah topeng di balik nafsu mereka terhadap uang. Para saudara terkasih, tentulah kita juga mempunyai banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Baik kewajiban sebagai warga negara, warga lingkungan, warga kelompok atau komunitas, dan termasuk warga gereja. Saya yakin Anda berusaha menepati berbagai kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi perlu kita bertanya, apakah kita sudah berupaya bersikap adil dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kita? Barangkali marilah kita sejenak beranjak lebih dalam mengenai kewajiban kita sebagai milik Allah. Atau sederhananya, mari kita menengok ke dalam diri kita. Sungguhkah kita sudah memberikan apa yang menjadi hak Allah dalam hidup kita? Kita ini diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Kita adalah citra Allah, gambar Allah. Dengan anugerah ini, kita dipanggil untuk mengenal dan mencintai Allah. Kita dituntut untuk menemukan jalan-jalan yang bijak dalam pencarian Allah, agar mencapai pengenalan kepada Allah. Sudahkah kita mengenal dan mencintai Allah? Atau jangan-jangan kita pun masih memakai agama kita sebagai topeng, menjadikan agama sebagai identitas, bukan sebagai jalan menuju Tuhan. Mari tanyakanlah, berapa kalikah kita berbuat yang benar dan berbuat yang baik dalam seminggu ini? Berapa kali kita mengalah dan memaafkan orang yang bersalah pada akhir-akhir ini? Kita citra Allah berarti harus mencari jalan-jalan yang dikehendaki Allah. Sudahkah kita secara teratur datang ke gereja pada hari Minggu? Masihkah kita ingat mengaku dosa sekurang-kurangnya sekali setahun? Adakah kita menahan diri kita untuk berpuasa dari nafsu terhadap korupsi, mencuri, bersaksi dusta, bersilat lidah, dan kecurangan-kecurangan lainnya? Tentu jalan-jalan ini yang diberikan gereja kepada kita untuk kita tunaikan. Inilah sesungguhnya jati diri kita sebagai citra Allah. Inilah hak Allah bahwa kita ciptaannya yang segambar dengan Dia harus menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih, berlimpah kemurahan, kaya pengampunan, berlaku jujur, berlaku adil, berlaku benar, dan hidup di dalam kerendahan hati. Dengan demikian, Allah akan tetap hidup dan tinggal di tengah-tengah kehidupan manusia jika kita semua sungguh-sungguh hidup sesuai dengan citra dan gambar Allah. Tuhan memberkati.